Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Adnan Nasution. Saya ingin mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Bu Deni Sabriati, SPD MSc. Jadi untuk fungsi media pembelajaran. Oke, langsung saja, yaitu berjudul komposisi dan peran atmosfer, awan, suhu, kelembapan udara, angin, serta tekanan udara. Yaitu pengertian atmosfer, manfaat dan fungsinya. Yang kita tahu, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap air atau gas, serta spaira yang berarti kan selimut. Jadi atmosfer tersebut dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi, dari permukaan planet itu sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan ialah kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi, serta juga bermasa 59 kali 10.014 ton di bumi. Atmosfer tersebut terdapat dari ketinggian 0 km dari permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan pada bumi. Nah, fungsinya yaitu mengatur proses penerimaan panas sinar matahari, juga melakukan dan menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Persentasinya sekitar 34% panas matahari itu kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Dan kemudian sekitar 19%-an diserap oleh atmosfer dan awan. Dan selanjutnya sisanya yaitu 47% mencapai permukaan bumi. Ini beberapa fungsi atmosfer antara lain yaitu sebagai pelindung bumi dengan melindungi agar suhu bumi itu tetap stabil dan menjaga agar cuaca kelembapan udara di dalam bumi itu stabil juga gitu. Dan dua itu sebagai penyeimbang di keadaan dalam dan luar bumi gitu, penyeimbang di antara inti bumi dan luar bumi gitu, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Jadi seperti kayak mempertahankan lah gitu, mengurangi, melindungi bumi dari serangan meteor atau benda-benda luar angkasa. Nah, makanya bisa kita lihat jarang ditemukan langsung meteor jatuh ke bumi, langsung ke tanah gitu. Karena ini tadi pelindungan dari atmosfer tersebut. Nah, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Atau tidak ya kita seperti di luar angkasa, melayang-melayang gitu kan. Dan terakhir nih, manfaat atmosfer. Beberapa manfaat atmosfer antara lain yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dan lapisan dengan lapisan ozon tadi gitu. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. 2. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Dan yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, hewan yang bernapas dengan kebutuhan seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Jelaskan lapisan-lapisan atmosfer. Nah, yang kita ketahui lapisan atmosfer ini ada terbagi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir itu eksosfer. Nah, 5 lapisan ini memiliki ciri serta fungsi dan juga jarak yang berbeda antara satu dan lainnya. Yang pertama itu troposfer.
manusia pada lapisan ini masih memungkinkan untuk bernapas. Seperti teman-teman tahu, kita mendaki gunung yang puncak itu masih bisa, tetapi menyebabkan rasa lelah dan berkeringat dingin. Fenomena ini, fenomena alam seperti perubahan cuaca, iklim terjadi pada lapisan ini. Nah, lapisan ini mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, senyawa ini paling banyak ditemukan dibanding dengan lapisan lain. Nah, yang paling pertama itu, bagian pertama itu ketinggiannya 0 sampai 12 km. Nah, ini beberapa kegunaannya. Dan yang kedua yaitu stratosfer. Lapisan ini yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit. Nah, jika tidak ada lapisan ini, manusia akan bisa langsung terkena sinar ultraviolet yang bahkan bisa menyebabkan kanker atau kerusakan pada kulit. Nah, lapisan ozon ini juga akan menipis jika aktivitas di dunia itu masih melakukan pengerusakan seperti penerbangan pohon secara masif, pencemaran udara, atau yang lain-lainnya yang dapat merusak lingkungan udara maupun laut. Nah, lapisan yang berada di ini adalah tropopause. Dan ini adalah tempat lapisan ozon dengan jarak 35 km di atas permukaan bumi. Nah, di sub bagiannya ada isoterm, lapisan panas dan campuran teratas. Yang ketiga itu adalah mesosfer. Nah, pada ketinggian mesosfer ini bisa mencapai 50 km sampai dengan 75 km di permukaan bumi. Lapisan ketiga dari atmosfer ini banyak terjadinya penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Dan suhu pada lapisan ini dapat mencapai 0,4 Celcius setiap pada ketinggian 100 meter. Nah, jika Anda pernah memikirkan kenapa meteor itu jatuh nggak langsung ke bumi atau nggak nampak gitu, ya karena ditahan oleh lapisan mesosfer ini. Jadi ketika dia mau masuk, dia dibakar dan diurai menjadi debu di sekitar suhu 10 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius begitu. Nah, dan ini mencapai untuk pelindung bumi, perubahan cuaca dan suhu, lapisan pembatas dengan 2 lapisan yaitu mesopause dan mesosfer. Dan yang keempat itu adalah termosfer. Ini adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi atau partikel-partikel yang memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah dan tinggi. Lapisan ini terletak di ketinggian 80 km sampai dengan 100 km di permukaan bumi. Terdapatnya lebih jauh dari mesosfer karena yang membuat beda dengan ketinggian ini banyaknya munculnya aurora. Aurora itu kalau teman-teman tahu seperti di malam hari ada warna hijau atau biru yang seperti bergelombang gitu. Nah, teman-teman bisa searching nih, mungkin yang belum tahu aurora itu apa. Perubahan suhu yang signifikan dari 40 sampai 1232 serta karena ion-ion partikel ini dapat menjadinya muatan listrik. Nah, dan ini adalah tempat pemantulan gelombang radio yang banyak ditangkap oleh televisi maupun perusahaan radio lainnya. Karena adanya subbagian lapisan ini Kennedy heaviside dan lapisan Eppleton serta lapisan atomnya. Dan yang terakhir itu adalah exosfer. Nah, ini menyelimuti bumi dengan jarak 800 km sampai dengan 3260 km. Karena ini banyaknya terjadi interaksi antar gas yang ada di luar angkasa. Nah, kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan ini cukup rendah karena jaraknya cukup jauh dari permukaan bumi. Dan
Ciri-ciri lapisannya ini berada pada tadi antara 5.000 sampai 1.000 km dan suhunya itu mencapai 2.200 derajat Celcius. Lapisan ini terluar dari atmosfer. Jenis awan cumulus, yaitu awan putih seperti bulu yang dilihat ketika cerah, diperkirakan 0,5 gram per meter. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu suhu udara, tekanan udara, pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, kerapatan vegetasi, ketersediaan air, topografi, kerapatan udara. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, pembentukan arah angin ini terjadi karena ada perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke yang bertekanan udara rendah. Nah, terjadinya ini dipengaruhi oleh rotasi bumi bersama dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Nah, faktor terjadinya angin yaitulah gradien barometris, letak tempat, tinggi tempat, serta waktu. Itu yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu dan yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Nah, satuan tekanan ini adalah milibar atau hektopascal HPA. Nah, tekanan ini dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara yang terjadi di suatu tempat dan waktu. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume molekul partikel udara akan berkembang sehingga tekanannya menjadi rendah dan berbanding sebaliknya. Ini contoh nilai rata-rata tekanan udara